Puji Tuhan, silakan duduk Ibu Bapak Saudara terkasih dalam Tuhan. Sungguh bersyukur kita masih diberikan kekuatan, kesehatan ya, di mana kita bisa memuji, menyembah, meninggikan nama Tuhan. Pada kesempatan petang hari ini kita akan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang berjudul Gerasa. Gerasa ini adalah satu tempat di mana Tuhan bersama-sama dengan murid-muridnya bisa tiba di tanah Gerasa itu dengan banyak pergumulan, dengan banyak tantangan di mana hampir mengalami kapal karam, perahu karam. Ya, kalau di dalam perikop sebelumnya terkait dengan perikop yang akan kita bahas pada petang hari ini, perjalanan Yesus menempuh dan tiba di tempat Gerasa itu menghadapi badai di dalam penyeberangan danaunya. Sampai-sampai saat itu murid-murid kehilangan akal, hampir putus asa, dia membangunkan Yesus. Yesus bangun, apakah engkau tidak peduli jika kami binasa? Itu kegantaran murid yang dialami saat itu ketika perjalanan Tuhan menuju tempat Gerasa itu. Ketika Tuhan bangun, Tuhan hanya bersabda, menghardik badai yang besar ini, diam, tenanglah. Dan saat itu badai yang menggelora besar dan mentakutkan menjadi tenang, menjadi teduh. Menjadi pertanyaan bagi murid-murid semua, siapakah gerangan orang ini? Murid-murid bertanya tentang jati diri Yesus. Siapakah gerangan orang ini? Menjadi perenungan bagi kita, bukan? Itu murid-murid yang selalu bersama dengan Tuhan Yesus, yang banyak menyertai Yesus, menyaksikan berbagai mujizat dan mujizat. Tetapi saat itu murid-murid melihat bahwa badai, topan taat kepada perkataannya. Itu menjadi pembelajaran baru bagi murid-muridnya. Belum lagi murid-murid bisa menjawab, siapakah gerangan orang ini? Maka berlabuhlah Yesus bersama dengan murid-murid di tanah Gerasa. Nah, kita akan sama-sama merenungkan peristiwa apa yang terjadi di sana dan mujizat apa yang terjadi di sana. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, melihat mujizat demi mujizat yang Tuhan Yesus lakukan, itu tiada lain yaitu untuk memberikan pelajaran kepada murid-murid agar mereka betul-betul makin mengenal pribadi siapakah gerangan orang ini, siapakah Yesus ini. Coba kita akan lihat ya, di dalam perikop yang akan kita sama-sama perenungkan pada kesempatan kali ini, di dalam Markus 5 mulai ayat yang ke-1. Di sana saya tuliskan, kekuatan orang yang dirasuk setan. Jadi orang yang dirasuk setan itu punya kekuatan loh. Dan dahsyat kekuatannya. Maka jangan heran kalau banyak sekali orang ingin bersekutu ya, mengadakan ikatan-ikatan dengan roh-roh gaib, dengan roh-roh kegelapan. Kenapa? Karena orang yang memiliki ikatan-ikatan dengan roh-roh kegelapan itu punya kekuatan. Mari kita renungkan bersama ya pada bagian ini. Di dalam Markus 5 ayat yang ke-1 dan ayat yang ke-2. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Ya, jadi Tuhan Yesus baru nih sampai setelah badai itu reda, perahu bersandar, sampailah di tanah Gerasa. Baru Tuhan turun, ada orang yang kerasukan roh jahat, orang yang dikuasai oleh roh setan. Di dalam Markus 5 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat,
Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Nah ya, terbukti di dalam Markus 5 ayat 3 dan 4 di sana ada kekuatan yang luar biasa yang dimiliki oleh orang yang kerasukan roh jahat. Jadi luar biasa ya, orang yang kesurupan, orang yang kerasukan roh jahat itu punya kekuatan yang luar biasa. Betul. Ini menakutkan bagi orang yang sedang menghadapi ketakutan. Tetapi itu merupakan satu kesukaan bagi orang yang dirasuk oleh kuasa kegelapan. Ada sisi orang yang takut, ada sisi orang yang senang. Maka sebab itu tidak heran ada sekali orang yang senang sekali bersekutu dengan roh-roh kegelapan. Karena dia punya kekuatan, kebal, ya mungkin bisa, wah dahsyat luar biasa kekuatannya. Nah ini memang betul-betul terbukti. Ada di dalam firman Tuhan dan ada orang yang kerasukan di tanah Gerasa ini. Orang itu sering dibelenggu dan dirantai. Tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya. Wah, kekuatan yang luar biasa bukan? Ini yang dihadapi oleh Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Murid-muridnya belum tahu, belum dapat jawaban. Siapakah gerangan orang ini? Kok badai bisa taat kepada perkataannya? Belum dapat jawaban yang jelas. Sekarang diperhadapkan dengan kasus baru. Kasus berikutnya, pembelajaran baru, pembelajaran berikutnya. Ada orang yang demikian punya kekuatan. Ya. Di dalam Markus 5 ayat yang kelima, siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ini tempat tinggalnya di mana? Di mana? Di pekuburan. Di dalam komunitas lingkungan orang-orang mati. Di lembah-lembah kematian. Inilah kehidupan orang yang dikuasai oleh roh kegelapan. Apa yang dilakukannya? Coba. Berteriak-teriak dan memukuli dirinya sendiri dengan batu. Menyiksa dirinya. Tetapi dia merasa, nggak apa-apa. Itulah gambaran kehidupan orang yang dikuasai oleh belenggu dosa, oleh belenggu kegelapan. Dia tidak bisa tahu di mana dia berada. Dia tidak bisa menempatkan diri di mana harus dia berada. Dia tidak bisa mengendalikan diri. Toh akhirnya juga dia menyiksa dirinya sendiri. Ini satu hal yang sangat merugikan. Tetapi murid-murid saat itu juga menghadapi pembelajaran ini bersama dengan Yesus. Tinggal di lembah kematian dan menyiksa diri. Jadi kita tahu ya, orang yang dikuasai roh kegelapan itu memang punya kekuatan, kekebalan. Tetapi tidak bisa menguasai dirinya. Karena orang lain pun tidak bisa menguasainya. Karena ada kekuatan gaib tersebut. Pekerjaannya apa? Hal-hal yang tidak ada gunanya. Dan menyiksa dirinya sendiri. Nah ini kekuatan orang yang dirasuk setan. Tapi kita akan melihat di dalam bagian lain yaitu komunikasi Yesus dengan setan. Di dalam perikop ini kita akan merenungkan bersama komunikasi antara Yesus dan setan. Dan itu ketika Tuhan Yesus berkomunikasi itu didengar oleh murid-muridnya. Murid-muridnya belajar. Markus 5 ayat yang ke-6. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, ia berlari mendapatkannya, lalu menyembah dia. Ini orang yang kerasukan setan. Ketika dia melihat Yesus dari jauh, oh itu Yesus. Lalu dia berlari mendapatkan Yesus, lalu menyembah.
Ada sikap menyembah. Tetapi menyembah dengan motivasi apa? Di dalam ayat yang ke-7, dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku? Hei Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi, demi Allah, jangan siksa aku." Ini seruan daripada orang yang kerasukan setan. Dan apa yang orang kerasukan setan itu nyatakan, utarakan, perkatakan di hadapan Yesus, itu sesungguhnya menjadi jawaban bagi para murid yang sedang itu tidak tahu siapakah gerangan orang ini. Sehingga badai topan kok taat kepada perkataannya. Mana jawabannya? Ya ini. Apa urusanmu dengan aku, hei Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Yesus itu adalah Anak Allah yang Maha Tinggi. Murid-murid selalu berjalan bersama dengan Yesus, tetapi mereka belum betul-betul yakin mengenal Yesus itu Anak Allah yang Maha Tinggi. Sehingga ketika Yesus meredakan badai dan laut yang menggelora, mereka kembali bertanya-tanya, siapakah gerangan orang ini? Tetapi kita melihat ya, bahwa orang yang kerasukan ini menyembah Yesus dan berkata, demi Allah, jangan siksa aku. Di dalam ayat yang ke-8 di sana, Markus 5:8, karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, hei engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Nah ini ya, kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-8 ini, karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, hei engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Rupanya ketika Yesus baru menapakkan kakinya di tanah Gerasa, Tuhan Yesus tahu bahwa ada orang yang perlu dibebaskan dari roh kegelapan. Tuhan Yesus menegur, hei engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Ketika Yesus berkata demikian, maka roh jahat itu baru nyamperin Yesus seperti yang dituliskan di dalam ayat yang ke-6. Berlarilah ia, mendapatkannya, lalu menyembah dia. Nah itu komunikasi yang terjadi antara Yesus dan roh jahat daripada setan itu. Saya yakin selain Tuhan Yesus mengajar kepada murid-muridnya peristiwa itu, juga mengajar kepada kita semua. Kita semua harus sadar, ibu bapak saudara terkasih, agar kita dapat dibebaskan dari tipu muslihat iblis. Bagaimana iblis? Bagaimana Yesus? Siapa iblis? Siapa Yesus? Mana yang lebih berkuasa? Iblis atau Yesus? Roh jahat atau roh Allah? Di dalam ayat yang ke-9, Markus 5:9, kemudian ia bertanya kepada orang itu, siapa namamu? Jawabnya, namaku Legion, karena kami banyak. Mulai ini dialog ya, siapa namamu? Tuhan Yesus tanya, namaku Legion, karena kami banyak. Ayat 10, ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Ia memohon dengan sangat. Jadi dari komunikasi ini kita bisa melihat siapakah yang lebih berkuasa, Yesus atau roh jahat? Yesus. Roh jahat memang memberikan kekuatan yang tidak bisa dibelenggu, memberikan kekuatan ekstra yang tidak bisa dirantai. Tidak ada seorang pun yang bisa menjinakkannya. Tetapi roh jahat itu ketika berjumpa dengan satu pribadi Yesus, roh jahat itu banyak jumlahnya. Menghadapi satu pribadi Yesus, roh jahat itu sudah begitu gentar dan ketakutan. Lalu di dalam ayat 9, ia memohon dengan sangat. 2000 roh jahat
satu legion roh jahat menyembah Yesus dan ngemis sama Yesus supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Jadi kalau demikian kita juga paham ya, roh jahat itu punya wilayah teritorial. Ya, di mana lingkungannya? Ya, di pekuburan ke pekuburan, di dalam kehidupan, di dalam lingkungan kematian, di dalam lembah-lembah kekelaman. Itu teritorial daripada roh jahat, wilayah daripada roh jahat. Tetapi kita bisa melihat bahwa betapa takutnya roh jahat ini, sekalipun banyak, menghadapi satu pribadi, Yesus anak Allah yang maha tinggi. Sampai di sini kita harus belajar. Kita harus begitu punya kekaguman akan kepribadian Yesus yang penuh dengan kuasa. Di dalam slide berikutnya kita akan lihat seorang dibebaskan, 2.000 babi jadi korban. Ya, ini nilai penebusan, nilai pengorbanan. Pada bagian ini pun kita harus kagum. Ya, di dalam Markus 5:11. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu. Biarkanlah kami memasukinya. Nah ini. Ya, jadi permintaan daripada orang yang dirasuk legion ini. Di sana ada babi-babi, lagi enak-enak. 2.000 babi jumlahnya, lagi digembalakan. Ya. Lalu roh jahat itu minta, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu. Biarkanlah kami memasukinya. Tadinya legion ini nyaman di dalam satu kehidupan seseorang. Tetapi ketika berjumpa dengan Yesus, Yesus bermaksud untuk membebaskan satu pribadi dari keterikatan roh jahat ini. Roh jahat itu begitu gentar. Lalu roh jahat itu minta izin. Kalau boleh, kami masuk tuh ke babi-babi itu. Di dalam ayat yang ke-13, Markus 5:13, Yesus mengabulkan permintaan mereka. Yesus mengabulkan permintaan mereka karena mereka itu legion, ya. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Tanpa seizin Tuhan, roh jahat nggak bisa keluar daripada satu pribadi ini. Dan tanpa seizin Tuhan, ya, roh jahat ini pun tidak bisa masuk ke dalam babi-babi itu. Di dalam bagian ini kita bisa menyadari dan menyimpulkan bahwa iblis pun bisa atau tidak sepenuhnya dalam izin dan kendali daripada Yesus Kristus. Ini pembelajaran yang kembali murid-murid sedang belajar. Ya, saat itu murid-murid sedang belajar, tetapi saat ini kita semua sedang belajar. Sehingga kita betul-betul punya keyakinan ya. Yesus itu bukan cuma cuma mati, dikesalib, hari ketiga bangkit lalu naik ke surga, sudah. Enggak cuma itu. Ternyata bagi kita dampak karya pengorbanan Yesus Kristus yang membebaskan kita dari dosa, dari maut. Di sini kita bisa merenungkan betapa besar nilai pembebasan satu pribadi bandingannya dengan 20 babi jadi korban. Ya. Kalau kita lihat ya, babi itu satu ekor kira-kira berapa ya? 50-60 kilo. Siapa yang tahu satu ekor babi? Saya ini 70 kilo. Jadi mungkin babi beratnya sama-sama saya, sama enggak ya? Kalau 70 kilo ya,
Sekarang 1 kilo babi masih hidup ini berapa? 100.000 boleh enggak? Hah? Yang masih babi ya, masih hidup ya. Sebab kalau sudah dipasarkan jadi lebih mahal ya. 100.000. 70 kali 100.000 berapa? 7 juta ya. 7 juta. Kalau ini ada 2.000 babi. 14 M. Betul enggak? Betul Pak David? 14 M. Coba bayangin. Satu orang itu ketika dibelenggu, dia tidak minta Tuhan lepaskan aku. Tetapi ketika Tuhan melihat ini sasaran penyelamatanku, maka Tuhan katakan, hei roh jahat, keluar dari orang ini. Orang yang kerasukan setan itu tidak minta dilepaskan dari belenggunya. Tetapi Tuhan Yesus berinisiatif untuk mengusir roh kegelapan yang menguasai satu orang ini. Dan kalau kita mau belajar berhitung nilainya, satu orang dibebaskan dari roh jahat, 2.000 babi jadi tumbalnya. Itulah nilai penebusan. Kalau kita mau coba menghitung nilai penebusan kita itu seperti apa. Setiap pribadi kita ini ditebus, dibebaskan dari maut. Dengan nilai yang tak ternilai harganya. Ketika kita merenungkan bagian ini, yang perlu kita menjadi kagum dan terperangah, betapa dahsyatnya karya Allah menebus hidupku. Membebaskan aku dari belenggu maut menuju satu belenggu yang memberikan kebebasan dan kemerdekaan yang menuntun kita menjadi hamba-hamba kebenaran. Tadinya kita dibelenggu oleh kuasa kegelapan. Sekarang kita dibelenggu oleh roh kebenaran. Amin. Dituntun, dibelenggu. Kita harus mau dibelenggu. Kalau kita tidak terbelenggu oleh roh kebenaran, kita mudah sekali kembali terjatuh. Kita perlu taat di dalam penggembalaan Sang Gembala Agung yang menuntun kita kepada kemerdekaan. Ya, di sana kita bisa melihat bahwa seorang yang dibebaskan dari keterikatan kuasa-kuasa kegelapan. Jadi demikian juga kita belajar supaya kita tidak berani nyerempet-nyerempet. Belajar berkomunikasi, berinteraksi dengan roh-roh kegelapan. Dalam kehidupan yang sulit seperti sekarang ini tidak jarang ada tawaran-tawaran ya. Waduh, kalau mau kaya mendadak caranya begini, caranya begitu. Ayo kita ke dukun ini, ayo kita dengan cara. Banyak sekali tawaran-tawaran. Tetapi kita tahu bahwa roh-roh kegelapan itu tidak dapat mengalahkan kuasa daripada Yesus Kristus. Kita akan melihat respon daripada para penjaga babi ini. Di dalam ayat yang ke-14, Markus 5:14. Maka berlarilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Penjaga babi ini, dia menceritakan perkara yang menghebohkan itu. Kalau kira-kira ya 2.000 babi ini kira-kira dijaga oleh 5 orang? Cukup gak? 10 orang? Cukup gak? Kalau misalnya 100 babi sama 1 orang, itu sudah perlu 20 orang. Betul gak ya? 100 babi dijaga 1 orang. Itu perlu 20 penjaga. Kira-kira bisa nggak nih 1 orang jaga 20 babi? Cukup nggak? Atau 100 babi? Salah ya. 1 orang jaga 100 babi. Bisa pada kalah laburnya babi nanya. Mungkin 1 orang jaga 50 babi. Kalau 1 orang jaga 50 babi, mesti 40 orang yang jaga kan? Nah, anggaplah 1 orang jaga 50 babi nih.
50 babi. Oh, 40 orang nih sekarang bersaksi ke kota-kota, ke kampung-kampung. Mereka bersaksi cerita yang menghebohkan. Itu peristiwa yang saat itu terjadi. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Karena ada 40 orang bersaksi. Di sana babi-babi kita terjun semua ke mana? Ke dalam danau. Wah, peristiwanya bagaimana? Begini. Ayo kita lihat. Wah, berbondong-bondong. Orang datang mendengar cerita yang heboh. Berita yang sangat menghebohkan. Saya tuliskan di sana ya, berita yang sangat menghebohkan. Karena memang berita yang heboh itu memang menyenangkan. Banyak sekali orang tertarik untuk mendengar berita yang heboh. Ibu bapak saudara terkasih, kita mau dengar inti dari apa yang disampaikan oleh Markus di dalam peristiwa ini. Jangan hebohnya 2000 babi mati. Itu sangat menghebohkan. Tetapi cerita yang disampaikan itu mengundang banyak orang. Kita lanjut ya. Dimerdekakan oleh kuasa firman. Di dalam ayat 15. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk. Sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Ini yang terjadi. Banyak orang datang sekarang melihat, orang yang kerasukan setan itu sudah duduk. Sudah bisa dikendalikan. Sudah bisa mengendalikan diri. Sudah berpakaian. Sudah ditutup kemaluannya. Sudah diperbaharui kehidupannya. Pikirannya sudah waras. Ibu bapak saudara terkasih. Orang yang dilepaskan dari roh-roh kegelapan. Hidupnya tertib. Hidupnya sopan santun. Pikirannya waras. Orang yang tidak dikendalikan atau orang yang dikuasai oleh roh-roh kegelapan, perilakunya memalukan. Tidak bisa mengendalikan diri. Pikirannya tidak waras. Jadi aneh, abstrak. Seringkali bukan kita nih sedang menghadapi ya berita-berita sekarang ini, banyak berita yang heboh ya. Ada orang yang membunuh istrinya dengan cara pengen membakar, dikondisikan seperti kecelakaan, rumahnya kebakaran. Kenapa ingin membunuh istrinya? Karena dia menikah baru 2 tahun, istrinya janji mau kasih modal 50 miliar supaya dia bisa menjadi calon bupati atau di daerah Sumatera. Itu ada lagi viral itu sekarang. Ya, di Metro TV. Saya juga lagi kemarin ngantuk-ngantuk dengar itu heboh juga ini berita ya. Karena apa? Jadi pikirannya tuh abstrak. Karena nggak bisa dimodalin, lalu apa? Istrinya ini dibunuh. Bukankah satu sikap yang mempermalukan? Dan juga di Metro TV itu ada seorang pemimpin KPK di sidang, lalu malu, saking malunya naik mobil, duduknya nyelempot ke bawah, ditutupin tas begitu kan ya. Nah, ini berita-berita umum yang sedang terjadi. Banyak hal-hal yang demikian, ibu bapak saudara terkasih. Tetapi kita perlu dibebaskan. Orang yang dibebaskan dari belenggu-belenggu dosa, dia punya kehidupan yang mulai ditata tertib. Tidak mempermalukan. Pikirannya jadi normal. Pikirannya waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Mereka yang menyaksikan hal itu menjadi takut. Sebab perubahan besar sedang terjadi. Begitu luar biasanya. Orang itu tadinya mau dibelenggu, nggak bisa dibelenggu. Dirantai-rantainya dipatahkan. Ya, dan belenggunya dimusnahkan. Tetapi setelah berjumpa dengan Yesus, setelah roh-roh jahat keluar dari tubuhnya, semuanya menjadi berubah. Ini mujizat yang sedang terjadi. Ini bagian yang dapat kita renungkan bersama.
Jadi mujizat itu bukan yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang miskin jadi kaya. Tetapi mujizat yang terjadi pada petang hari ini yang kita renungkan bersama. Di mana satu pribadi yang diikat dibelenggu oleh roh jahat dibebaskan dari keterikatan dan belenggu dosanya. Di dalam Markus 5 ayat yang ke-16. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu, yaitu orang-orang yang menggembalakan kawanan babi itu. Ya. Setelah dia datang bersama dengan orang-orang yang diajak untuk berjumpa Yesus dan melihat Yesus, murid-murid dan juga orang yang dibelenggu, tadinya dibelenggu oleh roh kegelapan itu, sudah berubah. Lalu orang yang telah melihat itu sendiri menceritakan kepada mereka, orang-orang yang diundang untuk datang. Menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu. Dan tentang babi-babi itu. Jadi para penjaga babi ini bercerita. Ini loh tadinya. Orang ini tadinya begini-begini. Lah, lalu aku sedang menggembalakan babi di sini. Orang itu sembuh karena rohnya masuk ke dalam babi-babi kami. Lalu babi-babi kami menyemplung semua ke dalam danau dan semua mati lemas. Mendengar berita itu, mereka semua yang mendengar menyimpulkan. Ya. Kalau kita mendengar berita kan kita bisa menyimpulkan, betul kan ya? Ini kalau kita berpikir secara waras, maka kita bisa menyimpulkan secara waras. Kita akan lihat coba kesimpulannya seperti apa di dalam Markus 5 ayat yang ke-17 dikatakan. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Ini kesimpulan. Daripada semua orang, baik penjaga babi dan orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu. Mereka menyimpulkan dan memutuskan. Untuk apa? Mendesak Yesus supaya apa? Pergi. Menyimpulkan dan mendesak Yesus supaya pergi. Kenapa kesimpulannya demikian? Karena mereka pikir, berapa tuh babi? Dibandingkan dengan berapa nih orang satu bisa dibebaskan. Bisa mengerti maksudnya? Ini pembelajaran yang penting sebetulnya. Kalau kita mau telaah bagian ini, coba kita harus sadar, kagum betapa berharganya kita di dalam penebusan Yesus Kristus. Ketika kita bisa dibebaskan dari dosa. Dari keterikatan dosa. Ya, dosa itu ya bukan saja seperti orang yang kerasukan setan ini. Dosa itu bisa mengikat kita dengan cara keterikatan dengan narkoba. Keterikatan dengan kebiasaan berjudi. Dan banyak keterikatan lainnya. Ibu bapak saudara terkasih, mari kita datang kepada Yesus dan memohon belas kasih-Nya supaya Dia betul-betul membebaskan dan melepaskan kita dari belenggu-belenggu yang masih mengikat kehidupan kita. Karena kebebasan di dalam darah Yesus Kristus itu adalah kebebasan yang sejati. Nilainya tak bisa dibanding dengan nilai 20 babi yang mati itu. Berbeda dengan kesimpulan mereka. Sebab mereka lebih menilai nilai materi. Nilai materinya berapa? Lalu mereka mendesak Yesus, sudahlah Yesus, sudah pergilah, jangan ke tempat sini. Itu keputusan daripada mereka. Tetapi kita akan lihat keputusan daripada orang yang sudah dibebaskan. Ya. Keputusan orang yang sudah dimerdekakan dari legion. Apa keputusannya? Di dalam Markus 5 ayat yang ke-18. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu,
Orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenan untuk menyertai dia. Ini keputusan. Ya. Jadi keputusan orang banyak menolak Yesus. Apa dasarnya? Karena mereka lebih mempertimbangkan kerugiannya begitu besar. Adanya orang ini mendatangkan kerugian besar, kerugian materi secara besar. Sekalipun ada satu pribadi yang dibebaskan. Tetapi keputusan bagi orang yang sudah dimerdekakan dari kegelapan, dari dosa ini, dari kerasukan iblis itu. Orang yang tadinya kerasukan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai Yesus. Ini keputusan daripada orang itu. Dia datang kepada Yesus. Yesus, aku mau jadi pengikutmu. Ya. Ini harus menjadi keputusan bagi kita semua. Orang-orang yang menyadari betapa besar karya salib Kristus bagi pribadiku. Dulu ada nyanyian yang syairnya demikian. Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah dalam dunia ini, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Keputusan untuk mengiring Yesus itu harus jadi komitmen bagi kita semua. Bagi siapa? Bagi kita yang sadar bahwa nilai penebusan bagi kita betapa besar, betapa dahsyat. Seperti yang dialami oleh orang yang kerasukan setan itu. Dia mengambil keputusan, aku mau iring Yesus. Tetapi kalau kita lihat di dalam ayat yang terakhir, ya di dalam ayat yang ke-19, ayat 20 kita akan lihat. Markus 5 ayat 19, Yesus tidak memperkenankannya. Tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Yesus mengizinkan gak orang yang dirasuk setan ini menjadi naik ke perahu bersama-sama dengan Yesus, ikut bersama-sama murid-murid? Tidak diizinkan. Sepertinya ditolak. Tetapi sesungguhnya bukan penolakan. Tuhan sedang menetapkan dia menjadi saksi Kristus. Ya. Jadi siapa orang yang bisa menjadi saksi Kristus? Layak menjadi saksi Kristus, wajib menjadi saksi Kristus adalah orang yang sudah dibebaskan dari belenggu, dari kerasukan iblis, dari pengaruh-pengaruh roh-roh jahat. Tuhan Yesus mengatakan, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu. Bagaimana ia telah mengasihani engkau. Menjadi saksi Kristus dimulai dari keluarga, dari orang-orang terdekat, dari orang-orang sekampung. Apa materi yang disaksikan? Beritakan perbuatan Allah yang ajaib. Berdasarkan apa? Karena dia mengasihi engkau. Amin. Karena kasih. Orang yang dibelenggu, orang yang dikuasai, orang yang kerasukan setan itu tidak minta Tuhan, tolong aku, tidak. Tetapi ketika Tuhan melihat dia,
Tuhan langsung bertindak. Enyalah engkau roh-roh jahat, keluarlah dari orang itu. Itu inisiatif Allah. Inisiatif Yesus kepada pribadi orang ini. Jadi dasarnya bukan karena kasihan penderitanya begitu besar, tetapi dasar karya penyelamatan Yesus, motivasi Yesus membebaskan pribadi dari kerasukan setan ini karena dia mengasihi. Karena kasihnya bagi kita semua. Dan kasih ini yang perlu kita terus kumandangkan kepada orang-orang di dekat kita, kepada orang-orang lingkungan yang lain yang kita kenal. Puji syukur kepada Tuhan. Di dalam ayat yang ke-20 dikatakan, orang itu pun pergi dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Dia bersaksi. Tidak belajar bersama dengan murid-murid yang lain, tetapi melalui pengalaman pribadinya, dia sudah ditetapkan untuk memberitakan kesaksian, memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Dampaknya, orang-orang yang mendengar kesaksiannya, mereka menjadi heran. Kenapa? Karena kesaksiannya hidup, karena kesaksiannya berkuasa, karena kesaksiannya menjadi berkat. Biarlah perenungan pada petang hari ini mengajar, memotivasi, membangkitkan gelora gairah kita untuk kita tetap menjadi saksi Kristus. Karena terlalu banyak ya karya-karya Allah membebaskan kita dari berbagai keterikatan demi keterikatan. Bahkan kalau masih ada keterikatan membelenggu kita, kita minta Tuhan tolong. Belas kasih-Mu membebaskan aku dari keterikatan dan kelemahanku ini. Agar apa? Kita dapat menjadi saksi yang efektif, saksi yang handal, saksi yang dipakai dan diperlengkapi kuasa Roh Kudus secara luar biasa. Sebagaimana orang yang dikuasai oleh setan ini, dia tidak belajar seperti murid-murid yang lain, tetapi kesaksiannya menjadi berkat dan menyelamatkan banyak orang. Bagian yang saya tuliskan ini memberitakan perbuatan Allah yang besar, mengalami pengalaman yang dialami. Biarlah Ibu Bapak Saudara terkasih, pengalaman kita bersama dengan Yesus menjadi kesaksian kehidupan kita sehingga Allah dipermuliakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk beberapa ayat firman-Mu yang kami renungkan bersama pada kesempatan pagi hari, pada kesempatan sore hari ini. Berkat-Mu atas kami dan kami bersyukur untuk segala sesuatunya. Dalam nama Tuhan Yesus, sama panjatkan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Amin.